Halo Metalhead yang ada di rumah, kembali sama kita bersama kita sharing besar. Nah kali ini bersama kita sharing besar, Sukabumi dan mempersembahkan Private Talk bersama dengan dua band yang memang kali ini akan menggelar launching album mereka. Nah bersama kita besar, sebuah platform yang coba menggabungkan beberapa elemen seperti media, pergerakan, podcast, venue dan lain-lain agar kita bisa tumbuh besar bersama. Nah dan juga kita kali ini live di Instagram Kopi To Go. Jadi teman-teman yang di rumah nanti bisa lihat acara ini live Instagram di Kopi To Go dan juga di Instagramnya Kopi To Go ada Sukabumi Under, ada Podcast One, Kabisa Fest, Buruh Harian Lepas, dan juga ada di Podcast One. Oke. Nah kali ini kita udah bareng sama teman-teman dari Repton dan juga Turbidity dan juga ada Kang Andri, Bang Andri ya. Saya manggilnya Bang Andri ya, karena dari Depok ya. Abang ya. Bang Andri Subangsa ya, dari Android Record. Langsung aja ya, tanpa banyak basa-basi nih, karena mereka juga udah nunggu lama nih. Kita mau sapa dulu, gimana kabarnya? Om-om semua? Baik ya, alhamdulillah ya. Aman ya, nggak ada yang kena COVID kan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang Iya. COVID, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya. Baik ya. Baik. Karena ini mic-nya cuma ada 2, jadi sekali ewang ya. Sekali ewang aja. Oke, kita mau langsung aja nih. Sekarang mau ini ya, rilis party ya. Dari Ya, betul. album. Nah sekarang gue mau tanya dulu nih sama Repton dulu ya. Repton band asal Sukabumi ya. Ya. Nah ini orang tua ya, sesepuh ya. Sesepuh band Sukabumi ini Repton nih. Nah ini langsung aja nih, konsep album yang sekarang itu seperti apa nih buat Repton nih? Wah, kumpai lah yang jelas. Ya di umpan lambung ya. Konsepnya ya yang jelas berbeda dengan album-album sebelumnya. Ya. Dari mulai recording mungkinnya polanya berbeda ya dengan album pertama. Yang sekarang lebih siap gitu, lebih bagus dari album sebelumnya gitu kan. Dan seperti biasa kita masih dibantu sama Denden untuk produser musiknya. Mang Denden ya. Mang Denden sama gitaris kami Apriansa, Oke. Nah itu konsepnya berbeda sekali ya. Dari segi audio ya, produksi audio ya. Dengan album yang sebelumnya. Ya. Oke. Nah itu buat Repton. Kalau buat Turbidity sendiri nih, gimana nih konsep album yang sekarang? Perbedaannya dari album-album yang sebelumnya nih, apa nih yang bikin Metalhead penasaran buat nanti dengerin album Turbidity yang baru? Konsep ya? Ya. Dari konsep kita sengaja ngambil beda daripada dari album sebelumnya gitu kan. Sedikit lebih agresif. Dideketin Om. Sedikit lebih agresif, terus New York style ambilnya. New York style ya. Yang sekarang ya? Yang sekarang. Bobby? Ada yang nambahin? Ya kalau vokal mungkin lebih variatif karena ada beberapa karakter mungkin ya. Ada yang album sekarang beberapa karakter vokal ya. Iya, jadi ada beberapa, jadi ya jelas berbeda sama yang sebelumnya. Dari lirik sendiri? Kalau lirik biasanya sama siapa nih yang bikin lirik nih? Saya. Vokal sendiri ya? Dibantu yang lain? Alhamdulillah enggak. Udah hatam ya bikin lirik. Paling bantu doa. Bantuin ngetik doang. Lebih berdarah-darah dari album sebelumnya berarti ya sekarang ya? Nah kan kalau yang album sebelumnya itu kan karakter si vokalis yang dulu, saya belum di situ. Oh iya. Jadi mungkin
dia bikinnya ya seperti itu. Saya juga nggak bisa gimana-gimana Iya. gitu kan. Karena saya belum bergabung. Nah kalau yang sekarang ya jelas karakter saya itu Gor. Oh gitu. Iya. Ada perbedaan karakter vokal dari vokalis yang sebelumnya. Iya. Untuk segi vokal. Untuk segi vokal. Kalau lirik sih nggak jauh kayaknya tentang pembantaian, pembunuhan, Pembunuhan dan itulah pokoknya Ya, namanya yang semacam meta kehancuran. kehancuran. Tapi di album yang sekarang ada pesan moral juga. Ada kita bikin satu lagu yang nyeritain tentang narkoba. Ternyata narkoba itu tidak baik buat kesehatan dan tubuh kita. Oke, itu pesan moralnya ya. Itu pesan Untuk album moralnya. yang sekarang. Ya, makanya moral. Tidak boleh ketahuan ya. Enggak, jadi ada di luar tuh ada narkoba yang lagi Iya. hits sekarang. Ternyata dampaknya itu ada di liriknya Turbidity ya. Kalau pengen tahu ya Iya. silakan review aja lagunya. Review aja langsung ya. Ada titel lagunya yang Krokodil ya. Krokodil, kita nyeritain lagu tentang bahayanya pakai narkoba. Jenisnya Krokodil. Oke. Ya. Jadi ada pesan moral ya di album Turbidity yang sekarang gitu kan. Satu pesan moral. Satu pesan moral ya. Sisanya iya. Sisanya ya kalian bisa tahu sendirilah. Terus untuk persiapan albumnya sendiri berapa lama sih? Sebetulnya tahun 2015 kita udah beres materi. Oh 2015 ya? Karena ada beberapa pergantian teknis, akhirnya kita beres tahun kemarin gitu kan. Lumayan cukup panjang dan kita sengaja bikin konsepsi materi yang Turbidity sekarang beda sama yang album sebelumnya. Ya. Biar lebih fresh lah. Lebih fresh ya. Nah, Jadi persiapannya dari 2015 itu materi 2015 sudah materi selesai. udah beres semua. Oh. Karena ada beberapa Kendalanya satunya dari drummer sih. Oh drummernya sekarang pergantian drummer ya? Drummer yang dulu udah siap 80% Ya. kehidupan harus ninggalin band. Oh. Kita nyari lagi dari nol nih. Ya. Udah dapat lagi, udah beberapa persen dia kehidupan lagi. Kehidupan lagi. Itu sih yang bikin kendala. Sebenarnya dari 2015 tuh 2015. udah tinggal ngeboseh. Iya, iya. Karena memang kendalanya itu. Kendalanya Kehidupan ya. Kehidupan nomor satu. Elehnya ku kehidupan mah Eleh. band sakumaha Poek deh. sakumaha sangharge ke kehidupan mah elehnya. Poek. Oke. Ya. Nah, buat Repton nih. Repton kalau untuk persiapan album yang sekarang itu berapa lama nih? Persiapan tuh setahun lebih ya. Setahun lebihan lah, setahun lebih. Ya. Jadi selama pandemi itu terus-terusan bikin ini ya, materi ya? Kurang lebih begitulah, cuman kadang ketika kita udah beres, dibungkus, didengerin lagi, revisi lagi, dengerin revisi lagi gitu kan. Sampai iya. Ya matang ya, benar-benar matang ya. Sebenarnya bukan matang sebenarnya. Gimana? Apa yang saya harapkan dan sesuai selera anak-anak itu pengen maksimal gitu, pengen maksimal. Karena berbeda dengan yang sebelumnya. Level kami gitu. lah saksinya Bapak Andi. Ya, Ketika nanti kita udah tanya-tanya ya. Ini kurang ini kayaknya harus ada yang dirubah gitu kan. Sampai berapa kali kirim gitu kan, kirim file. Ya. Tapi alhamdulillah ya akhirnya menemukan komposisi yang pas ya yang ini yang album yang sekarang gitu. Ya. Kalau penggarapan lagu nggak ada kendala ya alhamdulillah ya. Nggak ada kendala. Dari lirik semua. Dari lirik ini nih. Oh lirik beda ya. Kalau Turbidity kan sama vokalisnya langsung. Nyumbang lirik. Nyumbang lirik satu. Sebenarnya semua lirik tuh saya bikin, cuman banyak direvisi. Revisi ya. Banyak direvisi dan tidak di ACC, yang ACC-nya yang Pak Kumpai gitu liriknya. Oh. Hasil akhirnya ini yang menentukan ya. Nah gimana nih bisa ceritain nih. Kalau buat lirik kan karena harusnya kan vokalis yang tahu gitu kan maknanya atau yang lainnya gitu kan. Gimana nih? Kalau lirik sebenarnya nggak jauh beda ya sama yang album pertama ya. Iya. Jadi intinya mah kalau Repton mah lebih ke kemunafikan sih. Kemunafikan ya. Itu bisa dalam hal peperangan, bisa dalam hal dunia perkeliruan lah pokoknya mah. Oh, iya. Kemunafikannya di Dunia penuh tipu-tipu ya. eta.
Oh itu. Jadi lirik lebih Pak Kumpa yang kebanyakan bikin ya. Lebih ke sana sih. Lebih ke sana ya. Nah, Armin mah paling dia ngasih gambaran gitu. Gambaran aja. Gambaran terus saya kasih apalah gitu. Oh gitu. Bumbu-bumbunya ya. Bumbunya. Biar nyekap. Biar juga. Oke. Nah, kalau gimana sih caranya supaya band itu apa namanya tetap produktif? Apalagi kan saat ini kita masih tetap di masa pandemi ya. Panggung-panggung juga masih jarang, perizinan juga masih susah gitu kan. Nah, yang dilakuin oleh Repton sendiri nih supaya produktif itu seperti apa sih? Sebenarnya mah kalau masalah produktif mah satu sih kuncinya. Kalau buat band, kalau menurut saya Ya. ini mah ya. Kita seneng musik nggak? Tanya dulu, senang Ya. musik apa enggak gitu ya? Kalau kita seneng musik, personil kita kebetulan sama pada seneng musik semua, pasti produktif. Pasti produktif, betul. Mau nggak mau pasti lagu bikin. Iya. Mau sibuk, mau punya kesibukan lain pasti bikin. Iya. Karena kita senang musik. Iya. Tapi kalau misalnya enggak mah, ya mau jadi gitu lagu nanya. Ya, jadi kan kebanyakan sindromnya pada bikin band nih, pada bikin band, manggung nggak ada gitu, Ya. karyanya nggak ada gitu kan. Geloduk ces nih. Kebanyakan kayak gitu kan, bikin band, ngumpul-ngumpul, ngeband, ngawakeun lagu batur, kaclep begitu. Beres aja. Jadi intinya itu ya, Ya, sejauh mana Anda mencintai musik? Eta mencintai sih musik, kuncinya mah itu. ya, pasti akan produktif si band Produktif. tersebut ya. Iya. Nah, Paling pamajikan rada kieu lah seutik tah. pasti ya tawanya nomor hijinya banyak. Gitu. Nah kalau untuk Turbidity sendiri nih, buat bikin produktif tuh kayak gimana sih menurut Turbidity? Si band itu gitu. Itu punya target. Ya harus produktif. Kalau tidak mau ketinggalan. Karena banyak ya pesaing-pesaing yang Enggak, lain ya, rata-rata band-bandnya. penyakit pemain band setelah keluar album slow. Oh iya betul. Dan eta teh ternyata namanya bukan mengganggu sih, jadi kaurana ngilu slow oge sih. Karena santai udah geus keluar band. Ya keluar album iyalah beres gitu kan, nyelow we gitu kan. Tapi kan kalau kita punya target, buat saya gitu kan, kalau kita punya target, kita keluar tahun segini, bulan segini, oh target beberapa bulan ke depan kita harus punya single baru. Ya mau tidak mau kita harus dipacu buat bikin, buat produktif kita tahu nih. Intinya komunikasi sih. Antara personil ya. Karena yang susah itu ya Om ya. Itu Rata-rata gitu kan. Nah. Sekarang kan dari semenjak kemarin pandemi kita jarang ketemu. Jarang ngumpul-ngumpul ya. Yang lain. Yang lain. Kita jarang ketemu nih sama. Oh ini jarang ketemu semua. Jarang ketemu. Tapi kita dikit-dikit Daniel ngasih materi. Iya. Saya ngumpulin materi juga. Iya. Dan alhamdulillah dari saat kita ketemu jadi lagu kita rancang kesepakatan bersama jadi satu lagu. Iya. Ketemu lagi jadi itu sih intinya komunikasi tetap dijaga ya. Komunikasi nomor satu. Betul. Wah keren ya. Karena benar teman-teman di rumah, nah itu tipsnya yang lagi ngeband yang pengen tetap produktif ya komunikasi. Dan sama juga, satu lagi apa? Tetap solid aja. Tetap solid ya. Maupun yang satu punya kesibukan apa, yang satu kesibukan apa, kita saling dukung aja. Yang penting di saat kita butuh untuk materi untuk apa kita siap. Harus komit lah. Kita harus selalu siap. Gitu. Harus selalu siap. Komit nomor satu. Komitmennya. Sama komunikasi. Nah sama itu. makan nasi jangan lupa. Jangan lupa ya. Iya. Biar wareg. Biar kehidupan lancar. Itu benar. Biar yang di rumah juga nggak wakekok. Intinya beasma kudu full. Kudu sangu mah kudu haneut. Wios dicocol uyah oge nya. Penting mah sangu aya. Roiko juga wios. Roiko juga.
Ya, realita apa ya. Benar ya. Jadi teman-teman yang di rumah itu tipsnya dari Repton dan juga Turbidity, intinya komunikasi dan juga tetap solid dan yang terpenting komitmen, cintai musiknya itu ya Pak ya. Harus cinta dulu sama musiknya. Nah kalau kegiatan selama masa pandemi apa aja? Ada yang memang kerja di suatu perusahaan atau apa? Atau ngeband semua benar-benar anak band gitu? Ada kesibukan masing-masing sih. Iya. Ada kayak Mas Bo punya kesibukan untuknya sama lah ya. Iya. Mas Bo juga harus menafkahi gitu. Iya. Tapi di saat emang posisi sulit ya. Kemarin tuh posisi sulit sebenarnya. Tapi alhamdulillah ada jalan sih. Pasti dikasih jalan gitu. Kalau di ikhtiaran mah ya wae jalanannya. Alhamdulillah meskipun serumit apapun gitu, niat balik mah pasti ada jalan. Ya, alhamdulillah jadi. Iya. Meskipun beberapa tahun Pap, anjing 2015 gitu loh. Ya. Lumayan lama ya. Alhamdulillah. Jadi 2000 kemarin berapa? Ya tapi ternyata si pandemi ieu teh bawa berkah buat kitanya, bawa berkahnya. Ini orang beres itu ngagawean album. Ternyata gitu kan. Ternyata asli aya pandemi teh geninganan beres gitu kan. Jadi selama pandemi ya kita lebih banyak waktu buat intens sama anak-anak di studio gitu kan. Nah, buat Repton sendiri kedepannya nanti ada ini enggak rencana pengen tour gitu kan buat promosiin album yang baru ini gitu kan. Mau luar kota atau misalnya ke luar negeri gitu kan. Ada rencana sih. Ini barusan juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama Andri juga menawarkan beberapa. Ya, kita harus diskusi dulu dengan teman-teman. Ya intinya sangat penting itu tour untuk mempromosikan album terbaru kita. Yang mudah-mudahan dapat direalisasikan oleh teman-teman lah. Memang band itu selain mengeluarkan album ya harus melakukan tour gitu. Mudah-mudahan sih dapat terlaksana itu aja. Mudah-mudahan tahun depan udah ini ya, udah normal kembali mudah-mudahan, ya. Event-event udah jalan lagi gitu kan. Ya, di prank terus ya. Ternyata masih aya kene gitu kan. Iya, benar. Terus kalau ini aktivitas dari personil ada yang kerja atau gimana nih? Saya mah dagang es jus. Ini bareng ngeband ya. Saya dagang lauk. Dagang lauk. Wah. Iya. Jadi tidak ada halangan ya buat terus berkarya. Nggak ada, harus jalan. Ya yang tadi teman-teman bahas. Ya band kalau mau aktif ya harus melakukan sesuatu lah. Seperti bikin single, album kayak atau apa. Ya itu kan salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi band. Ya harus membuat karya dan single atau album gitu. Produktif harus tetap lah. Produktif ya. Band aktif mungkin ya, aktif ya. Oke. Terus apa sih makna kita besar menurut masing-masing nih dari Repton sendiri? Makna kita besar itu apa sih? Makna kita besar itu ini kayak sekarang nih. Tagline kayak kita sekarang kita dapat merealisasikan mini album terbaru ini. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa dan berdarah-darah mungkinnya karena banyak proses yang dilewati dan mudah-mudahan karya besar ini dapat diterima oleh teman-teman Brutal Head yang ada di Indonesia. Oke. Itu makna kita besar dari Repton ya. Kalau dari Turbidity sendiri makna kita besar bersama kita besar. Gimana? Bisa berbagi. Bisa berbagi ya. Kebahagiaan, keceriaan bersama teman-teman semua, gitu kan. Nambah pertemanan, silaturahmi, lebih ke sana sih. Lebih ke sana ya. Ya balik deh sih sanggunya, tetap kuduhannya. Intinya sama-sama harus janggu ya. Ya akhirnya mah ya sanggup kebul lah di rumah. Gitu intinya mah. Tadi balik namanya. Kita tur yang di rumah nyangu. Kita muluk-muluk. Kita tur mau Eropa mau mana tapi yang di rumah ngebul gitu. Iya.
Sanggup. Sangguna kudu anu jeung taking tayam mah. Taking ayam ya. Aduh. Aduh. Terus ada rencana ke depannya mau tur kemana gitu? Yang belum terrealisasikan si Turbidity pengennya apa sih gitu kan? Nanti ke depannya. Sebenarnya Progres ke depannya. kalau rencana Iya. ya. Jadi sebelum album ini keluar, kita tuh sebenarnya ada rencana untuk promo tour. Promo tour ya? Promo tour untuk album nih. Iya. Jadi begitu Deketin. begitu si albumnya udah keluar, kita tour lagi, beda gitu. Oh, beda lagi. Iya, Iya. beda. Jadi rencana tuh sebenarnya banyak, cuma ya karena ini COVID nih, aduh brengsek banget. Masih menghalangi kita berkarya ya. Kita nggak bisa bergerak juga. Iya. Mungkin bukan kita aja, banyak teman-teman metalhead yang nggak bisa bergerak juga gara-gara pandemi ini. Iya. Jadi nanti ke depannya kalau misalnya udah normal, Turbidity pengen tur buat. Oh ya harus, ini ya. Insya Allah Harus tur. harus. Luar negeri ya? Ya kemarin ada beberapa kota deh. Beberapa titik sih. Beberapa Udah beberapa titik. Sebenarnya udah deal, cuma ya ini balik lagi. Ini yang jadi penghalang ya. Pandemi ini. Oke. Nah sekarang kita mau tanya-tanya sama Bang Andri Subangsa nih dari tadi. Saya nggak nanya nih. Aman Bang Andri, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selamat datang ya di Sukabumi ya. Selamat Baru kali ini ya? Iya, ke Sukabumi udah 2 kali nih. Oh, udah kali? Iya, 2 kali ya? 2 kali ke Sukabumi. Oke. Oh iya. Jadi ngobrolnya nggak harus tatap mata, takutnya grogi ya. Oke. Gue mau tanya nih, awal mula terbentuk si Underrated itu kapan sih? Awal mulanya Underrated, kalau saya nggak lupa ya, itu 2017 akhir. Kalau nggak lupa ya? Iya, 2017 akhir. 2017 akhir. 2017 akhir, Bang. Terus gimana sih ceritanya kok bisa pengen bikin satu record gitu? Iya. Dan kenapa dinamain si Underrated record? Jadinya pertama kita saya pribadi ngelihat band teman-teman di sekeliling nih yang punya potensi bagus, kesusahan apa bingung gitu. Ya mau kemana sih gitu kan, kita punya album ada materi kan? tapi bingung, nggak ada wadahnya ya. Kemana gitu. Akhirnya saya sih beraniin diri bikin label kecil-kecilan lah untuk mewadahi teman-teman yang kenal dulu si awalnya. Oh gitu ya. Jadi intinya mewadahi teman-teman ya. Gitu kan niatnya gitu kan. Untuk merilis album. Rilis album ya. Karena band-band di Jabodetabek atau di Indonesia ya khususnya itu potensi luar biasa Mas untuk di genre death metal itu. Death metal. Gitu. Nah, bisa kehitung lah. Kalau alasannya nih ngerilis si Repton apa sih yang jadi pertimbangan nih? Nih Repton nih ada nih dari Sukabumi gitu kan. Gua nih harus rilis gitu kan. Gimana nih? Menurut saya untuk dari kacamata label ya, sayang kalau nggak ngerilis Repton gitu. Karena potensinya untuk di Sukabumi itu jarang. Jarang band death metal aktif dan materinya juga bisa dibilang internasional lah ya. Menurut sayang banget kalau nggak dirilis gitu. Oh gitu. Nah. Apalagi bisa dibilang ini pionir-pionir Sukabumi semua nih. Benar. Jadi sayang banget ya kalau nggak diambil nih kesempatan ya. Iya, kalau dari kacamata label tuh sayang. Iya. Makanya ada Kang Armet, ada obrolan, ya udah kita garap aja gitu. Kesempatan orang tua. Kesempatan harus tidak hormat kali ya. Iya, benar. Kalau untuk jumlah CD-nya itu nanti dirilis berapa? Untuk dan merchandise juga ya? Iya, Repton kebetulan kita target marketnya lebih ke kolektor ya. Kolektor. Kita bikin untuk edisi pertama ini 200 piece itu hand number. Oh, hand number ya. 200 piece. Pendistribusiannya itu? Asia, US sama Eropa ada beberapa yang udah masuk order juga. Masuk. Kita lebih fokus ke penjualan di rilisan pas nanti acara itu. Oh gitu. Ya. Setelah ini kejual baru online. Jadi online-nya belum dijual dulu.
Jadi sekarang fokus dulu nanti di acara perilisannya, acara buat merchandise-nya. Betul. Baru habis perilisan Baru kita jual online. dijual online. Iya. Oke. Nah kalau untuk underrated sendiri kriterianya sih apa sih yang jadi kriteria band-band death metal ya? Apa misalnya nggak harus death metal yang nantinya gabung sama underrated? Iya. Gimana nih? Nomor satu sih musik-musik ekstrim yang keras ya. Sama saya mesti suka dulu gitu karena saya Iya. bikin label pribadi kan. Iya. Kuping saya tuh harus oke nih masuk ke saya gitu. Intinya akunya suka baru aku rilis gitu sih. Oh itu Untuk, ya. untuk saat ini gitu. Kebanyakan dari genrenya apa aja? Genrenya di death metal sih untuk Death saat metal ini. ya? Death metal. Kalau dari selain band dari dalam negeri, band luar negeri ada yang kerjasama bareng? Kita sempat kerjasama, tapi itu kayak resu atau cetak ulang. Oh cetak ulang ya. Pernah resu juga Cephalop Tripsy juga demonya, sama Devata Sanity, sama Disjor sempat kita rilis demonya yang tahun 90-an. Demonya tahun 90-an. Yang belum dirilis versi CD, kita rilis versi di Brother Queen juga sempat kerjasama. Putri Diti juga. Kita resu. Ya. Tapi kalau menurut Bang Andri sendiri, metalheadnya itu kebanyakan sukanya band lokal apa band luar sih? Kadang kan sekarang banyak ya yang rilis band-band luar gitu kan dari label-label Indonesia sendiri gitu. Nah kebanyakan yang disukai sama metalhead itu luar apa lokal sih? Kalau yang disukai sama metalhead luar lokal tuh sama sebenarnya ya. Seimbang ya? Seimbang karena yang penting tuh musiknya enak didengar dulu gitu kan. Death metal lah. Karena yang belinya juga sama, yang beli CD luar sama beli CD lokal tuh customernya sama kok. Itu aja ya? Sama itu aja. Kalau ini kan jadi pertimbangan ya mungkin ya, karena dirilis sama record dari Indonesia sendiri kan harganya juga jauh berbeda dengan rilisan yang luar ya. Iya. Nah itu kayak gimana tuh? Pertimbangan untuk band yang mana? Repton. Yang Repton. Kita pertimbangannya sih dari kita suka musiknya dulu gitu. Sama kita ngikutin progres bandnya. Karena ada kalau kita rilis band tapi kita rilis albumnya nih. Bandnya nggak aktif kan kasihan juga labelnya gitu. Kalau nantinya kan nggak bingung juga mau ngapain juga, gitu kan sehabis dirilis itu. Iya, kita lihat band juga sih. Kalau bandnya aktif tuh sayang kalau albumnya nggak dirilis gitu. Oh gitu ya. Banyak juga teman-teman kalau saya liatin si label udah ngerilis, nah bandnya nggak aktif gitu. Kebanyakan gitu. Akhirnya promonya kurang, nanti CD-nya numpuk. Iya. Kalau kita hitungnya bisnis ya, seperti itu. Tapi kalau ada gak tingkat kesulitan kayak misalnya gini kan kita kerjasama sama band dari dalam negeri. Kalau perbedaannya sama kita kerjasama sama band dari luar negeri, ada nggak tingkat kesulitannya apa sih yang bikin misalnya ribet di sininya gitu kan? Gimana? Kadang kita kesulitannya kalau misalkan kita mau nge-reissue atau misalkan kita mau reissue album yang ini. Tapi masternya itu punya label. Nah, sedangkan si personil bandnya ngizinin. Nah, itu kita sulit juga. Labelnya gak ngizinin. Oh, itu ya. Mau gak mau kita ya daripada nantinya konflik, ya udah kita mundur. Kayak gitu sih. Di situ ya. Iya, kadang beberapa kalau band luar negeri itu emang kita mesti izin ke label juga, band juga sih biar lebih aman gitu. Karena masternya kebanyakan labelnya punya. Labelnya ya. Jadi kita harus izin dulu sama labelnya. Betul. Terkecuali kita rilis merchandise. Kita bilang ke band mungkin kalau dia belum ada manajemen yang ini mungkin bisa ke personil gitu. Oke. Nah, menurut Bang Andri sendiri nih, ngelihat Turbidity itu kayak gimana? Menurut kacamata label? Saya udah ngikutin hampir ya awal 2009 sih. 2009 dari dulu ya. Salah satu band slamming brutal death di Indonesia karena kehitung Mas, genre slamming tuh di Indonesia kehitung tuh. Band besarnya tuh kehitung. Ya salah satunya Turbidity yang masih tetap eksis ya. Dan aktif. Nah, itu tuh sulit untuk mempertahankan itu sulit banget. Dari awal personil badannya kecil-kecil sekarang kan udah subur-subur ya. Subur ya. Udah bahagia. Udah bahagia semua ya. Karena tetap nyangu ya. Keren sih, menurut saya keren Turbidity.
banyak setelah Turbidity muncul, banyak band-band yang beraliran genre slamming tuh muncul. Mungkin bisa jadi salah satu influence juga band slamming di Indonesia ya, pionir juga. Pionir band-band yang baru ya. Iya betul Mas. Nah kalau untuk makna bersama kita besar menurut Bang Andi. Bersama kita besar menurut saya lebih pinter-pinter cari potensi di sekeliling kita sih. Yang potensi yang bagus itu kita bukan manfaatin ya, tapi kita jalan bersama gitu. Yeah. Itu yang lebih mungkin bisa bersama kita besar kayak gitu. Potensi yang sekeliling kita dulu. Potensinya. Betul. Dan terakhir nih harapan kedepannya nih untuk Underrated Record sendiri gimana? Harapan kedepannya sih semoga masih tetap ada labelnya gitu, masih tetap jalan lah. Walaupun slow tapi konsisten ya. Konsisten tetap ada ya. Terus jalan. Dan band-band Sukabumi kayak gimana nih? Menurut band Sukabumi ya death metal. Death metal ya. Death metal. Harus death metal menurut Underrated ya. Iya harus death metal karena ini pionirnya death metal. Pionirnya dari sini. Biasanya ke bawah-bawahnya death metal juga. Oke. Siap itu ya. Nah itu PR. Oke, buat teman-teman di rumah nanti bisa follow Instagram dari Repton juga ya. Instagram dari Turbidity dan juga Instagram dari Underrated Record. Buat nanti teman-teman bisa ngelihat pergerakan mereka ya. Karena sosial media itu sangat penting sekali untuk saat ini ya. Untuk menjalin pertemanan, terus juga untuk saling support ya dari sosial media sendiri. Nah itu aja mungkin yang bisa kita sharing ya kali ini. Terima kasih banyak buat Repton, sukses buat album barunya dan juga sukses nanti habis ini kan ada acara rilis party ya. Rilis party, jadi teman-teman yang nonton di sini bisa datang ke rilis partinya Repton. Titik-titiknya yang udah beli tiket, tapi yang belum beli tiket juga bisa on the spot, nanti ada tiket di sana. Dan juga Turbidity juga. Repton sama Turbidity. Ya, jadi abis ini ada acara rilis party Repton dan Turbidity. Dan juga saya ucapin terima kasih. Ya, sama-sama. Teman-teman Repton, buat teman-teman Turbidity juga terima kasih, sukses selalu. Amin. Sukses buat album barunya. Amin. Buat Bang Andi dari Underrated Record juga terima kasih sudah mampir ke sini ya. Sering-sering ya mampir ke sini. Banyak potensi bagus nih di Sukabumi. Semoga telinganya nggak rusak dengerin selain genre death metal. Oke, itu aja teman-teman di rumah. Terima kasih udah nonton live streaming kita kali ini. Sampai jumpa di live streaming selanjutnya bersama kita sharing besar. Terima kasih.